Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa merayakan Natal di tahun 2022 ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi tema Natal bagi kita pada saat ini yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia ini ada banyak kepalsuan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa melepaskan diri dari kepalsuan dunia ini. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah kebenaran, dan baginya tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, dan tidak ada kepura-puraan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam peristiwa kelahiran Yesus, di mana pada saat itu orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus dengan sukacita. Namun sebelum mereka melihat Yesus yang lahir itu, mereka bertemu dengan Raja Herodes yang ingin memastikan keberadaan kelahiran Yesus. Saudara, Herodes ingin memastikan keberadaan kelahiran Yesus karena Herodes ini ingin membunuh Yesus. Namun Herodes ini memberikan pernyataan yang bohong kepada orang-orang Majus. Ia memberikan pernyataan yang palsu. Ia berkata kepada orang-orang Majus yang datang di Yerusalem pada saat itu, ia ingin menyembah Yesus. Padahal sebenarnya keinginan Herodes untuk mengetahui kepastian di mana keberadaan kelahiran Yesus bukan untuk menyembah Yesus, tapi melainkan untuk membunuh Yesus. Namun Herodes ini memakai cara dengan sebuah kepalsuan, kepura-puraan, dan bahkan dusta dalam pernyataannya kepada orang-orang Majus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia ini saat ini juga ada banyak sekali kepalsuan, ada banyak kebohongan-kebohongan, dan ada banyak dusta. Di mana pada saat ini begitu sulit bagi manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat ini kita diajarkan supaya kita jangan hidup dalam kepalsuan itu, tapi melainkan kita hendak hidup dalam kebenaran, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Majus ketika itu? Mereka memilih jalan Tuhan daripada harus terjerumus pada kepalsuan Raja Herodes. Kita melihat di ayat 12 ini dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, orang-orang Majus ini, demi mereka tidak terjerumus dalam kepalsuan Herodes, mereka tidak kembali untuk bertemu kepada Herodes, tapi mereka lebih memilih jalan Tuhan untuk kembali dan pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ini artinya bahwa mereka melepaskan diri dari kepalsuan yang disampaikan oleh Herodes, dan mereka memilih jalan Tuhan untuk mereka berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, apabila kita diperhadapkan dalam berbagai kepalsuan, kepura-puraan di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terjerumus dalam kepalsuan itu sendiri, atau kita harus memilih jalan Tuhan untuk melalui jalan lain dan tidak terjerumus dalam kepalsuan itu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lewat peristiwa kelahiran Yesus ini,
Ada 3 yang menjadi pengajaran bagi kita lewat kehidupan orang-orang Majus dari timur yang datang ke Yerusalem pada saat itu. Yang pertama adalah sujud menyembah Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata sujud di sini adalah menunjukkan rasa rendah hati orang-orang Majus. Mereka menyembah Tuhan dengan bersujud, yang artinya mereka merendahkan diri di hadapan Yesus yang lahir itu. Dan merendahkan diri di hadapan Yesus yang memberi sebuah arti bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dan tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Yesus. Sebab di hadapan Yesus kita ini adalah orang yang sangat tidak dapat bertindak apa-apa tanpa pertolongannya. Saudara, dalam hal ini kita diajarkan supaya kita menyembah Yesus dengan sukacita, menyembah Yesus dengan rendah hati, dengan merendahkan diri, dengan menyadari bahwa di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya, dan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hendaklah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tetaplah rendah hati, dan kita senantiasa selalu sujud menyembah kepada Yesus. Yang kedua, memberi persembahan yang terbaik kepada Yesus dengan penuh sukacita. Saudara, ketulusan orang-orang Majus ini untuk menyembah Yesus dibuktikan dengan sikap mereka yang sujud menyembah kepada Yesus itu, dan kemudian mereka memberikan harta terbaik mereka kepada Yesus. Harta terbaik yang diberikan kepada Yesus adalah emas, kemenyan, dan mur. Saudara, pada saat itu emas, kemenyan, dan mur itu adalah satu harta yang dipersembahkan dan ditujukan kepada raja. Dan itulah yang mereka persembahkan kepada Yesus ketika itu. Di sini kita melihat bahwa persembahan yang diberikan kepada Yesus itu adalah persembahan yang terbaik. Saudara, kiranya setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik adalah persembahan yang betul-betul tulus dari hati, dan persembahan yang terbaik kita beri dengan sukacita. Yang terakhir adalah memilih jalan Tuhan untuk melepaskan diri dari kebohongan. Saudara, orang-orang Majus ini mereka memilih jalan Tuhan supaya mereka terlepas dari pertemuan kepada Herodes yang penuh dengan pernyataan palsu. Saudara, bagaimana kalau kita berada dalam posisi yang demikian? Apalagi pada saat ini dengan berbagai kepalsuan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita bisa memilih jalan yang terbaik, jalan daripada Tuhan, demi melepaskan diri dari berbagai kepalsuan dunia ini? Saudara, lewat firman Tuhan ini kita diajarkan supaya kita harus memilih jalan Tuhan daripada harus terjerumus pada kepalsuan dunia ini. Kiranya lewat kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan pada saat ini mengingatkan kita supaya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini kita lebih bersandar kepada Tuhan, dan kita lebih mendengar apa yang Tuhan sampaikan bagi kita daripada apa yang menjadi kepalsuan dunia yang disampaikan kepada kita. Dan bahkan di dalam menghadapi kepalsuan dunia itu, hendaklah kita lebih untuk meminta hikmat kepada Tuhan, untuk sujud di hadapan Tuhan, memohon petunjuk daripada Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah dalam melanjutkan kehidupan kita yang Tuhan izinkan bagi kita di dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi 3 poin ini yang menjadi perenungan bagi kita
pengajaran bagi kita lewat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dari kehidupan orang-orang Majus, yaitu sujud menyembah Yesus dengan rendah hati, memberi persembahan yang terbaik kepada Yesus dengan penuh sukacita, dan memilih jalan Tuhan untuk melepaskan diri dari kepalsuan, dari kebohongan, dan dari kepura-puraan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.